Tentang hijrah dulu. Tadi kita berbicara tentang hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Dan itu terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa karena Rasulullah SAW di Makkah thumma umira bil hijrah. Rasulullah SAW dahulunya di kota Makkah, kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah. Dan turunlah ayat surat Al-Isra ayat 80. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, wahai Nabi Muhammad SAW, berdoalah, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang baik. Tempat masuk yang baik adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan tempat keluar yang baik adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang musyrik Quraisy ingin membunuh beliau. Dan turunlah ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar terhadapmu untuk menetapkan engkau di kota Mekah, dibiarkan atau membunuh atau dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk bermalam dan tidur di malam hari di kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Man yuhajiru ma'i?" Siapa yang berhijrah bersamaku? Kemudian Jibril alaihissalam berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pergilah Rasulullah SAW memberitahukan kepada Jibril bahwa kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang menemani beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni qad udzina li fil khuruj wal hijrah." Sesungguhnya telah diizinkan untukku untuk keluar dan berhijrah ke kota Madinah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, as-suhbah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "As-suhbah." Wahai Rasulullah, aku yang menemani. Kata Rasulullah SAW, "Iya, engkaulah yang menemani." Maka menangislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma kuntu ahsabu anna ahadan yabki minal farah." Aku tidak pernah mengetahui ada orang yang menangis karena saking gembiranya. Ya, saking gembiranya bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga kisah yang menarik dari hijrah ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah menyiapkan dua onta yang di dalamnya ada makanan dan minuman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Bis saman, wahai Abu Bakar As-Siddiq, saya mau menaiki dua onta tersebut, tapi saya beli." Nah, ini menunjukkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Beliau tidak mau asal menerima hadiah, beliau beli, kata beliau. Kemudian kata Rasulullah SAW memberikan harga atas onta tersebut. Termasuk pelajaran yang menarik dari kisah hijrah juga adalah penyewaan seorang budak yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid adalah seorang budak dan dia musyrik, tidak beriman.
Dan dia yang menunjukkan jalan nanti dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini dalil menunjukkan bahwa boleh seseorang untuk berinteraksi dengan orang musyrik. Boleh seseorang untuk berinteraksi dengan orang musyrik demi kemaslahatan agama Islam. Seperti Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menyewa Abdullah bin Uraiqid yang menjadi penunjuk jalan saat pergi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy akhirnya menyerbu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak mendapati di situ kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan orang-orang kafir Quraisy menunggu di depan rumahnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir-pasir ke wajah mereka, dan tidak ada orang Quraisy kecuali mata mereka akhirnya tidak bisa melihat. Nah, keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah menunggu-nunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai Rasul SAW ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya dipersiapkanlah perbekalan mereka untuk berhijrah, dan saat malam keluarlah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari belakang pintu rumahnya, sehingga tidak ada yang melihat. Dan beliau jalan di jalan yang tidak biasa beliau lewati untuk pergi ke kota Madinah. Ya, di jalan yang tidak biasa beliau lewati untuk jalan ke kota Madinah. Yang aturannya orang Mekah kalau ingin ke Madinah itu lewat utara. Nah, makanya tadi kita katakan bahwa Gunung Tsaur ini ada di selatannya kota Mekah, ya, Gunung Tsaur. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq 3 hari 3 malam di situ. Ada beberapa kisah di dalam riwayat saat berada di Gua Thur, ya. Di antara kisah-kisah tersebut ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ya. Baik. Kemudian ada budaknya Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini beliau menggembala kambing yang beliau jalankan kambing-kambing tersebut di bekas kaki-kaki kedua orang ini, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, agar hilang bekas kaki-kakinya, sehingga orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy tidak mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke situ. Kemudian juga Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana sudah saya sebutkan, beliau tugasnya adalah membawa makanan. Bayangkan, anak-anak kecil umur 9 tahun dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berjuang untuk Islam dan kaum muslim. Nah, ini bagus untuk anak-anak kita agar mereka senantiasa memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Ini contohnya Aisyah radhiyallahu anha waktu itu umur 9 tahun. Kemudian Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma juga umur yang sekitar itu 8 tahunan, karena Asma adalah adik dari Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Jadi sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada yang bisa
menandingi beliau untuk perjuangan Islam. Beliau berkorban dengan nyawa, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian berkorban dengan anak, berkorban dengan budak, berkorban dengan harta. Nah, ini pelajaran menarik bagi kita semua agar ada satu amalan kita untuk bisa berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani mal qat ma nafa'ani malu Abu Bakar." Tidak ada harta yang paling memberikan manfaat kepadaku seperti kecuali seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik juga dari kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersandarlah kepada Allah di dalam segala hal, terutama saat dalam keadaan yang sempit. Yaitu ketika orang-orang musyrik Quraisy akhirnya mendapati kabar bahwa Rasul SAW pergi ke Gua Thaur. Kemudian mereka pun datang ke sana dan mereka berada di sebuah bebatuan yang kalau mereka menoleh ke bawah maka mereka akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Menangis bukan karena takut, tetapi beliau mengatakan, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat kaki mereka, maka niscaya mereka akan melihat kita. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini thalithuhuma." Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa pendapat engkau dengan dua orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang ketiganya? Nah, ini menunjukkan bahwa kemudian Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Bapak Ibu saudara-saudari, kita potong dulu ini. Kita sudah sampai di Mina, ya. Dan mengapa disebut sebagai Mina, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mina karena kebanyakan darah yang disembeli hewan-hewan yang ada di Mina pada waktu haji itu terkucur, ya, hewan-hewan hadyu, ya, hewan-hewan hadyu. Maka disebut dengan Mina dari kata amna yumni. Dan Mina adalah salah satu tempat dari masyair al-muqaddasah, tempat-tempat suci yang dilakukan haji di dalamnya yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Dan Mina terletak di bagian timur dari Masjidil Haram, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Dan batasannya adalah Jumratul Aqabah. Dari Jumratul Aqabah yang kita melempar jumrah sampai ke dalam, ya, sebelah kanan kita, yaitu kepada lembah yang namanya Lembah Muhassir. Panjangnya kira-kira 3,5 km Mina ini. Luasnya sekitar 6,35 km persegi. Jamaah haji sebagaimana yang sudah kita lakukan bermalam pada malam ke-8 malam dari bulan Dzulhijjah sebelum akhirnya bertolak menuju Arafah. Dan juga bermalam pada malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Bagi yang ingin menyempurnakan ibadah hajinya mengambil nafar tsani. Dan mulai hanya sampai malam ke-12. Dan selama di Mina, ya, maka pada saat itu kita orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Di dalam Mina ada jamarat. Jamarat jamak dari jamrah, dan dia adalah nama untuk sebuah tempat yang dikumpulkan batu-batu yang dilempar di tempat tersebut. Kenapa disebut dengan jamarat? Karena terkumpulnya manusia. Jadi jamrah itu kumpulan, makanya disebut dengan jamarat. Atau ada yang mengatakan jamrah adalah batu-batu kecil. Batu-batu kecil.
Nah, makanya setiap lubang yang kita lempar dengan batu-batu kecil. Asal pensyariatan melempar jamarat ini kembali kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ketika beliau melaksanakan manasik haji, yaitu ketika beliau ingin menyembelih Nabi Ismail, maksud saya. Pada waktu itu syaitan mengganggu beliau. Kemudian beliau mengganggu beliau pada lubang Jamratul Aqabah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melempar 7 butir batu kepada syaitan sampai syaitannya jatuh di atas muka bumi. Maksudnya jatuh dia karena dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika mau menyembelih yang kedua, maka datang lagi syaitan, yaitu Jamratul Wusta. Lalu dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 7 kali lemparan. Kemudian ketika mau menyembelih yang ketiga, maka datang lagi syaitan. Lalu dilempar lagi menjadi 7 kali putaran, dan ini disebut dengan Jamratul Ula. Sampai syaitannya tersungkur ke tanah. Akhirnya tempat-tempat ini menjadi syiar-syiar haji. Orang yang menunaikan ibadah haji melempar Jumratul Aqabah pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah setelah mabit di Muzdalifah. Kemudian melempar 3 jamarat di setiap hari dari hari-hari tasyrik setelah zuhur, ya. Dimulai dari al-jamrah as-sughra, kemudian jamrah al-wusta, kemudian jamrah al-kubra. Dan hikmah dari melempar jamarat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Asy-syaitan tarjumun wa millatu abikum tattabi'un." Syaitan, kalian melempar syaitan, dan ajaran Nabi Ibrahim yang kalian ikuti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih berkaitan dengan Mina, dan di Mina terdapat jamarat tadi, 3 lubang. Jamarat ini di sisi barat dari Mina. Yang pertama adalah Jamrah Sughra yang paling kecil, dan Jamrah Wusta yang di pertengahan, kemudian Jamrah Kubra yang paling dekat dengan Mekah. Jamrah Sughra ini di samping Masjid Khaif. Sedangkan Jamrah Kubra adalah di perbatasan kota Mekah dan disebut dengan Jamratul Aqabah. Dan luasnya kira-kira 240 meter yang kubra, ya. Dan juga wusta. Dan antara wusta dengan sughra sekitar 148 meter. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jamrah atau tempat melempar itu bisa menampung sekitar 125.000 haji dalam 1 jam. Ya, dalam 1 jam. Nah, kemudian di Mina ada Masjidul Khaif. Nah, ini yang kita belum sempat ke Mina waktu itu, ke situ waktu itu. Karena setelah kita survei beberapa kali, jauh ya, 3 jam. 3 jam menuju sana, belum lagi pulangnya. Nah, jadi kita belum sempat untuk membawa jamaah ke Masjidil Khaif. Terletak di dekat Jamrat Sughra ada Jabal atau Gunung Sabeh. Dan di situ ada masjid, dan masjid ini bersejarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di dalamnya. Dan juga para nabi-nabi alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Khaif tersebut. Dan para khulafaur rasyidin sangat memperhatikan Masjid Khaif. Dan beberapa kali dilakukan perombakan-perombakan. Yang paling terakhir terjadi renovasi adalah di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz, yarhamuhullah. Yang mana akhirnya
perluasan dari Masjidil Khaif sekitar 34.000 meter persegi yang bisa menampung 35.000 orang yang sholat. Dan Masjidil Khaif memiliki 4 menara, ya, 4 menara yang merupakan rukun dari masjid tersebut. Dan Masjid Khaif mempunyai 4 menara. 4 menara itu tingginya sekitar 45 meter. Kemudian di samping Masjid Khaif terdapat banyak sekali kamar mandi dan juga WC-WC umum, ya. Sekitar ada 1000 tempat mandi dan WC umum. Dan 300.000 keran untuk wudu. 300.000 keran untuk berwudu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu saudara-saudari tentang kota Mekah ya. Kemudian selanjutnya kota Mekah, keistimewaannya sudah kita bahas tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hukum yang ada di kota Mekah adalah bahwa tidak boleh la yu'dadu syaukuh. Ranting-ranting pohon yang ada di kota Mekah tidak boleh dipotong, ditebang. Wala yunaffaru saiduh. Dan binatang-binatang darat tidak boleh dihalau. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man 'arrafaha. Dan tidak boleh untuk mengambil barang-barang yang tercecer di kota Mekah kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Wala yuhtala khalaha. Dan tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada di kota Mekah. Nah, salah satu hukum yang ada di kota Mekah juga adalah tidak boleh kita melakukan ilhad, berbuat zalim atau berniat bahkan berbuat zalim di kota Mekah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin bertekad untuk melakukan ilhad, perbuatan kezaliman, maka kami akan siksa mereka dengan siksa yang pedih. Salah satu hukum yang ada di kota Mekah juga adalah diharamkan orang-orang kafir masuk ke dalam kota Mekah. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Termasuk di dalamnya juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kota Mekah. Apabila ada orang yang ingin masuk kota Mekah, maka sangat dianjurkan dia berumrah atau berhaji. Dan kalau seandainya dia berumrah atau berhaji, maka diwajibkan baginya untuk berihram sebelum masuk kota Mekah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan bicarakan tentang Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah yang setiap hari Bapak Ibu melihatnya. Ka'bah adalah Baitullah dan terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Dan bentuknya adalah murabba'atus syakl. Bentuknya adalah persegi 4. Ya, persegi 4. Tetapi dinding-dinding Ka'bah itu sebenarnya tidak sama. Sisi dinding Ka'bah itu tidak sama. Contoh misalkan ya, dari dinding yang ada pintu Ka'bahnya, itu lebarnya sekitar 11 meter. Lebarnya 11 meter. Dinding Ka'bah yang ada hijirnya. Hijir itu berarti hijir Ismail yang ada seperti setengah lingkaran. Itu 9 meter. Nah, kemudian dinding selanjutnya yang di antara rukun Syami dan rukun Yamani, namanya rukun Syami dan rukun Yamani. Itu panjangnya sekitar atau lebarnya sekitar 12 meter. Nah, antara rukun Hajar Yamani dan rukun Hajar Aswad itu sekitar 10 meter. Jadi
Ka'bah itu dinding-dindingnya tidak sama sebenarnya. Nah, kemudian tingginya sekitar 14 meter. Ya, tingginya sekitar 14 meter. Dan Ka'bah sendiri itu sebenarnya adalah merupakan arah dasar yang ada di atas muka bumi ini. Jadi misalkan ya, kita dari mulai Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah, sudut Hajar Aswad adalah arah timur dunia. Sudut Hajar Aswad adalah arah timur dunia. Kemudian Rukun Yamani, sudut Rukun Yamani adalah arah selatan. Kemudian utara Rukun Iraqi. Ya, Rukun Iraqi berarti yang berhadapan dengan sudut Hajar Aswad, yaitu itu adalah utara. Kemudian Rukun Syami yang berhadapan dengan Hajar Aswad itu disebut dengan Rukun Syami, dan itu adalah arah barat. Ka'bah disebut juga namanya Al-Bait. Disebut juga namanya Baitullah, Al-Baitul Haram, Al-Masjidul Haram, Al-Baitul Atiq, rumah yang suci, Al-Qiblah, dan selanjutnya. Nanti kita lanjutkan. Kita singgah dulu di sini untuk mengkonsumsi makanan. Semoga kita lanjutkan pengetahuan kita tentang Ka'bah. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.